selamat datang di podcast Jalan Tengah, masih di Lancar Jaya Radio. Hari ini kami menghadirkan dua sosok tamu yang mudah-mudahan menginspirasi dan informasinya bermanfaat, terutama bagi kita-kita yang sudah di usia yang senior ini pasti masih mengingat masa-masa ketika SMA. Ya, hari ini kami kedatangan tamu, Ketua ILUNI, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Cibinong, yaitu Kang Yaumil Putra. Selamat datang, Kang. Oh datang, terima kasih. Kemudian untuk memperingati hari ulang tahun sekolah kami yang ke-50, kami juga menghadirkan ketua panitia yang kita ingin korek nih hari ini. Kira-kira kegiatannya apa untuk memperingati hari bersejarah yaitu 50 tahun usia alma mater kami, yaitu Dr. Devi Apriani Maulinda. Sama dokter, Makasih. panggilnya Teh Devi, ya. Oke, ini jangan santai ya. Oke, Kang Yaumil, kita alumni SMA Negeri 1 Cibinong ini kan banyak banget ya. Tembus jutaan gak sih kira-kira? Sekarang belum. Sekarang belum, masih ribuan. Dibuat Jadi ini udah 50 angkatan dari tahun 50 angkatan. Sampai 2025 50 angkatan. Iya, ini kan bersejarah banget. Dan baru-baru ini saya pun baru tergabung dengan grup WhatsApp angkatan 97 ya. Jadi sobat sharing bisa tahu umur saya ketika menyebut angkatan ini. Nah, ini baru terbentuk Ikatan Alumni Semangsa Cibinong. Bisa ceritain dong bagaimana awal mulanya nih, Kang, bisa sampai terbentuk? Iya, jadi saya mau perkenalkan dulu. Iya. Saya lebih muda dari Teh Aci loh. Saya buat 2005. Iya, boleh ya. Enggak. Jadi saya tahun 1988. Iya. Aci. Ya, jadi terbentuknya wadah ILUNI ini sebenarnya adalah prakarsa beberapa orang teman. Ya, yang mereka ingin menyatukan semua angkatan. Tadinya kan organisasi itu hanya perangkatan kan, Iya. alumninya. Nah, kenapa nggak dibaur, dijadikan satu? Nah, ide niat baik itu kita sambut rame-rame. Sehingga kemarin, berapa bulan yang lalu ya dok ya, ada MUBES, Musyawarah Besar SMA Negeri 1 Cibinong, itu dari tahun 75, semuanya hadir sampai dengan tahun 2000-an. Yang perwakilan angkatan 75 masih ada? Masih, kita. Masih ada. Dan kita waktu itu ngadain acaranya di gedung DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong itu ya. Dikasih fasilitas oleh Pemda untuk menggunakan gedung DPRD. Wow, hebat sekali. Nah, disitulah akhirnya terbentuk wadah Ikatan Alumni SMA di 1 Cibinong. 50 angkatan. 50 angkatan. Pada saat MUBES tersebut dimulai dari angkatan 75 sampai angkatan 2010. Oh, jadi angkatan yang 2010 ke atas ini belum terlibat. Oh, iya. Itu berapa orang yang hadir waktu itu? Boy, kalau nggak dibatasin bisa ratusan orang. Oh iya. Kita batasin aja udah di atas 300 lebih ya berarti. Oh iya. Dan itu acaranya berarti pemilihan ketua strukturnya ya, struktur organisasinya ya. Pemilihan ketuanya dulu. Pemilihan ketuanya dulu. Bagaimana waktu itu suasananya? Meriah. Dan memang pemilihannya perangkatan. Warfiat perangkatan, kalau semuanya disuruh milih, berapa ratus orang yang milih itu. Enggak mungkin. Jadi kandidat ketuanya itu dari beberapa angkatan yang bersedia dicalonkan. Pada saat itu ada 3 kandidatnya. Kang Yaumil, Kang Arya, Jemang ikut, saya. Oke. Apa visi misi ILUNI ini ke depan? Kita sih pengen, gini ya, Teh Aci ya, kita pengen menyatukan, membuat lebih akrab lah semua angkatan menjadi satu. Jadi jangan perangkatan. Walaupun masing-masing angkatan juga tetap punya acaranya masing-masing. Tapi kenapa kita tidak bersatu? Karena dengan kita makin bersatu di semua angkatan itu kan semakin bisa bersinergi. Bisa saling tolong-menolong. Kalau kita kenal satu sama lain kan ada aja tuh informasi yang bisa saling bertukar informasi, bisa saling bermanfaat buat banyak orang. Niatnya menyatukan. Ujung belakangnya adalah bagaimana bisa memberikan manfaat buat khususnya buat ILUNI. Betul, iya. Jadi biar kita tuh
ya perkumpulan kan banyak ya, organisasi banyak. Tapi kalau Iluni ini kan kita mempunyai satu tempat kenangan yang sama, yaitu SMA Negeri 1 Cibinong. Yang zaman saya itu lapangannya masih rumput. Nah, kalau Kang Yoma gimana? Zaman Kang Yoma tuh? Belum ada lapangan. Nah, sobat sharing nih bisa tahu nih. Sekarang sudah semen semua ya, ada Ya, udah nggak ada yang rumput lagi nih. nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi waktu itu berapa kelas tuh kalau di Kalau angkatan saya waktu itu cuma ada A1 sampai A3 ya, masing-masing 2 kelas, 6 kelas. 6 kelas? 6 kelas, dan gedungnya juga masih cuma ada Yang dulu itu kan, yang masih ya gedung lamanya. Dan sekarang kan sudah sampai ke belakang terus bertikap kan. Ya, dulu mungkin gedung yang saya tempati dulu itu masih sama yang angkatan pertama kali ya. Ya masih ya. Ya, terus berkembang lah itu sekarang ya tentunya. Ada rasa kebanggaan apa nih kalau sebagai alumni SMA Negeri 1 Cibinong? Orang-orang kan jarang tahunya mungkin Bogor ya kan. Nah, ini kan Cibinong gitu. Yang kata-katanya digadang-gadang, kalau infonya yang saya dengar dulu SMA tertua di Kabupaten Bogor, bener nggak? betul. Betul. Ya kalau rasa kebanggaan ada dong. Nggak tahu ya, saya nggak tahu, tidak mewakili teman-teman yang lain ya. Kalau saya pribadi bangga karena gini. Saya kan belajarnya akhirnya di perencanaan wilayah, kuliahnya nih nyambungnya. Saya ngeliat bahwa Cibinong itu sebenarnya adalah kota strategis buat pengembangan. Makanya kan ada badan-badan strategis nasional kan, seperti Bako-Surtanal, ada LIPI. Memang kota buat pengembangan ilmu gitu loh, yang buat di pusat buat ilmu berkembang di Indonesia. Jadi kalau kita bagian dari itu, apalagi ada industri, ada segala macam, mestinya bangga. Iya. Kalau saya sih seperti itu ya, tapi nggak tahu buat teman-teman yang lain. Gimana? Kan tuh Devi. Kalau saya sih pada saat itu ya, karena SMA 1 Cibinong itu adalah SMA favorit pada saat itu. Ya ada di Cibinong. Jadi kalau kita masuk ke situ, oh gitu seperti itu jadinya. Kalau dibanding dengan Bogor ya beda ya. Tuh kalau kita kan di kabupaten. Di kabupaten dan pada saat itu SMA yang terfavorit adalah SMA Cibinong. Oke ya. Untuk sobat sharing mungkin nih yang berasal dari kota-kota lain, Cibinong dan Depok itu kan kami bertetangga ya. Jadi kalau zaman angkatan saya, kalau kita nggak dapet SMA negerinya atau SMK negerinya di Depok, kita ya mengincarnya kayak Cibinong gitu. Makanya banyak angkatan saya yang anak-anak Depok sebenarnya. Jadi kalau udah anak Depok ke sekolahan tuh bis udah penuh aja tuh. Gitu. Kemudian ini kita mau ngomongin lagi masalah yang lebih spesial, yaitu menyambut peringatan HUT yang ke-50 sekolah kita nih, alma mater. Gimana Teh Devi? Bisa di-sharing nggak? Eventnya apa aja? Bagaimana so far nih persiapannya? Iya. Sebenarnya di dalam event ini kita itu akan memperkenalkan Iluni. Kan Iluni itu Ikatan Alumni Semansa Cibinong SMA 1 Cibinong. Nah itu kita kemarin tanggal 24 Agustus 2025 ini pelantikan ketua umum dan struktur organisasinya ke bawah gitu. Jadi nah sekarang kita akan mengadakan program perdana dari Iluni itu sendiri, yaitu program perdananya adalah Jalan Sehat. Nah di dalam Jalan Sehat ini juga ada pemeriksaan kesehatan terkait dengan bidang kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan untuk 500 peserta pertama yang mendaftar atau meregistrasi itu gratis. Oke. Itu nanti ada juga bazar. Bazar itu ada 40 UMKM yang ada di situ. Jadi kita mengundang terutama dari alumni itu sendiri dan mengundang juga dari umum. Dari umum. Ya, jadi setelah kita umum dan alumni itu diundang, nanti tinggalkan silakan registrasi gitu. Nah, selain itu juga ada panggung hiburan. Nah, panggung hiburan, di dalam panggung hiburan itu udah terutama ada door prize. Selain itu kita juga mengundang Bapak, insya Allah Bapak Bupati. Iya, nanti Hebat sekali nih planningnya. nanti makanya ya, untuk teman-teman alumni yang belum registrasi, yuk registrasi. Insya Allah nanti kita akan mengundang Bapak Bupati, Bapak Wakil DPRD, mengundang Kapolres, juga Dewan Pembina kita yaitu Bapak Riko. Dewan Pembina ini siapa Bapak Riko ini? Juga lalu dan angkatan 85. Nah tadi kalau seandainya kita mau
meregistrasikan diri kita pada saat bersamaan dengan jalan sehat, maka kita akan mendapatkan 3. Oke, hanya 3 keuntungan jauh sebuah. Kita akan dapat kaos Iluni. Terus yang kedua, dapat kupon 2+. Udah dasar mantap lah pokoknya. Biar biasa. Nih sponsor-sponsor udah banyak deh ya. Ampik terangnya. Terus yang ketiga, terutama kita akan dapat KTA. Kartu tanda anggota Iluni. Oke, itu kayaknya seru tuh ya, karena kan nanti ada nama sekolah kita yang tercinta ya. Oke, nah kita bedah satu-satu ya TDB, memang ngomongin jalan sehat. Ya, jalan sehatnya ini dari mana ke mana? Apa ke Setu Cibinong apa gimana nih? Dia biar enak. Jalan sehat kita acaranya adalah di Pakansari. Stadion Pak Asa. Saat di Pakansari, berkumpulnya itu di VVIP. Stadion Pakansari di tanggal 30 November. Hari Minggu. Minggu ya. Oke, pas banget. Ya. Nah, nanti start dan finishnya itu mulai dari depan gerbang VVIP Pakansari, terus ke ring 2, terus nanti kita keluar berjalan muter di ring 3. Oke, seperti itu. Nanti balik lagi ke area start finish di VVIP. Oke, ini udah ada simulasi nih panitia. Panitia simulasi sudah. Panitianya ya, was Udah merasakan keringetnya kayak gimana panasnya. dia. Jadi kan bisa nanti membayarkan berapa total peserta yang sudah mendaftar nih. Sejauh sampai detik ini nih. Meregistrasi ya. Iya. Yang sudah meregistrasi itu sekitar 647. Wah, targetnya berapa? Targetnya 1.000 1.000. untuk jalan sehat ini. Iya. Tapi kalau untuk keanggotaan alumni mah harus terus berjalan. Iya, itu pendataan itu terus menerus ya. Iya. Mudah-mudahan ntar selama ini biasanya orang kan ikut grup ya. Ikut grup WhatsApp tuh SD-nya, TK, Iya. SMA. Cuma pasif. Oh. Tidak komen, tidak terlalu banyak terlibat. Mungkin karena masa nggak terlalu kenal, tidak terlalu populer, atau bagaimana kan banyak alasannya. Nah, ini biar lebih rame lagi ya. Iya, makanya kita punya grup namanya Wadah. Wadah Alumni SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, di dalam grup Wadah itu semuanya angkatan dari angkatan 75 sampai angkatan terakhir itu ada di situ. Wow, itu berapa ya sekarang yang di grup Wadah? Apa nama grup? Grup WA itu grup. Ya, iya, grup WA itu. Sekarang masih sekitar kasusnya 300-an loh. 300-an. Orang. Makanya sekarang kita ini sebenarnya Jalan Sehat ini adalah sebagai jembatan kita mendata alumni kita. Oke. Berarti sementara Sekitar 350 orang. 350-an anggota grup Wadah SMA ini ya. Berarti sementara ini yang masuk ke situ tuh yang seperti panitia ya, perwakilan angkatan. Perwakilan angkatan dan mereka-mereka yang dengan sukarela ikut dalam grup Wadah. Iya, ini di angkatan saya juga ada yang sangat rajin dan saya pikir orang-orang seperti ini yang berani sibuk, berani capek, ya kan mau begitu agar silaturahmi tetap terjalin. Betul itu. Ya mudah-mudahan saling saling mendukung. Kita tuh di dalam alumni itu kita kan dari kita untuk kita. Ini kita maunya saling mendukung, saling memberi, saling berbagi, saling menerima, saling melindungi. Iya. Sekarang kita ngomongin masalah bazarnya nih. Oke. Sebenarnya pertama nih yang mungkin jadi pertanyaan Sobat Seri, semua alumni yang nanti nonton ya, mudah-mudahan nonton YouTube ini. Berbayar nggak sih Teh sebenarnya? Bazar itu berbayar. Mhm. Untuk bazar alumni, khusus alumni berbayar. Akan disebut atau tidak? Boleh. Biar transparan gak Pak? Oke, transparan ya. Untuk alumni berbayar 300.000, untuk umum berbayar 350.000. Dan dalam berbayar tersebut kita akan mendapatkan tenda, Oke. meja, kursi, dan kelistrikan. Oh, jadinya sudah dipersiapkan itu, tinggal bawa barang-barang juga. Tinggal bawa barang jualannya aja. Monggo sebanyak-banyak ini. Jadi ini dimulainya jalan sehatnya kita startnya jam berapa tuh Teh? Maksudnya peserta haji itu jam berapa? Oh ya, kita mulai itu jam 6 registrasi, dari jam 6 sampai jam 7. Terus dari jam 7 sampai jam 8 kita persiapan untuk pelepasan peserta. Nanti peserta akan dilepas oleh insya Allah dengan Bupati. Kalau Bupati bisa hadir, insya Allah bisa. Kapolres, Akil, yang tadi seperti saya sebutkan, wakil dari PRD, wakil dari pembina. Tuh. Jadi pelepasannya 1.000 tuh nggak harus dilepas semuanya. Iya. Jadi dilepasnya
bertahap ya. Agar keamanan dan flow-nya juga terjamin ya. Iya begitu, seperti itu. Nah, ngomongin bazar lagi, lokasi bazar jadi nanti di pinggir atau gimana tuh sebenarnya? Kita itu lokasinya ada di Ring 1, Pakansari. Jadi kita memang ada di satu tempat khusus buat kita sendiri. Oke. Gitu. Jadi nanti bazar ada di spot sendiri, nanti ada panggung hiburan di spot sendiri, ada tenda khusus VVIP tanggungnya, ada juga tenda sponsor dan tenda kita bagian registrasi, konsumsi dan ekonomi dan sebagainya ada di situ semua. Tapi itu dalam satu area, dalam satu luas, jadi bisa mobile ya, bisa pindah-pindah gitu ya. Bisa. Mau belanja ke area Bisa. Kalau area bazar itu dibuat satu. Ada 40, nanti ada jadi mereka bisa berkeliling di satu tempat itu. Di sini ada yang food and beverage. Kalau di sini non food. Oh, jadi nanti ada penyetingan dari panitia juga. Misalnya ketika dia mendaftar kan ada infonya ya. Ada Produk ada Jadi kalau makanan gitu ikan yongel ya biar Ada denahnya. iya ada detailnya. Oke. Itu lokasinya nggak berjauhan. Iya dekat. Bazar, terus kegiatan sosial, apa namanya, terus kesehatan, kegiatan semua itu. dari satu lokasi. Langsung liburan juga. Asik. Asik pokoknya. Jadi sobat serik atau teman-teman semansa Cigino nggak perlu bawa bekal ya? Jangan bawa bekal ya. Jajan aja di kali tadi. Dadelannya enak-enak deh. Ini mungkin perlu sponsor-sponsor minuman-minuman ya. Iya. Kan kita mau jalan sehat. Nah, ini sponsor-sponsor supaya dia bisa masuk nih. Kita masih membuka peluang untuk para sponsor yang ingin masuk. Oke. Dalam hal ini sudah ada beberapa sponsor yang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih channel banyak nih ya. Iya. Karena sepertinya alumninya sudah menempati posisi strategis ya. Kami bisa ada mungkin anggota DPRD Ada Bogor. ada yang memang sudah posisi bagus ya. Saya nggak bisa sebutin di sini ya. Ya. Banyak. Iya, semuanya ada. Iya, semua punya kontribusi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan eventnya tambah besar karena ini event perdana dari Ilunis Mansa Cibinong. Iya. Wah. Oke, kita udah ngomongin jalan sehat, bazar. Nah, panggungnya nih mau diisi apa sih nanti? Hiburannya? Kalau hiburan kita itu nanti akan ada tarian, Oke, band, Ben. organ tunggal. Gitu. Jadi bagi siapa alumni yang hobi nyanyi, boleh naik ke panggung. Boleh dipersiapkan dari sekarang latihan. Saya bisa juga ya. Bisa dong. Oke. Oh, kalau saya nge-MC aja boleh. Mau podcast di situ juga boleh. Oh, boleh. Iya, betul. Saya bikin khusus nanti ya podcast kesan pesan ini teman-teman Boleh. yang hadir. Gimana, capek enggak rasanya Joyce ya? Itu kan ya. Jadi bisa masuk frame ya. Kita ada di YouTube. Terus sponsor aman ya berarti. Sejauh ini insya Allah Maaf deh ya. Terus tadi saya ingat nih mungkin bisa menjadikan informasi tambahan kan ada pemeriksaan kesehatan. Iya. Seperti apa? Apa yang mau diperiksa nanti? Oke. Kayak dokter nih. Pemeriksaan kesehatan ini kan sebenarnya utamanya adalah jalan sehat. Di pemeriksaan kesehatan ini menunjang kegiatan jalan sehatnya. Jadi untuk sementara ini pemeriksaan sehatnya itu untuk pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, kolesterol dan gula darah. Waduh, ini kerjasama sama siapa nih kira-kira ya bisa support itu? Pasti kan banyak ya. Iya. Apalagi di umur kita yang sudah beranjak dewasa. Iya makanya Perlu mengecek asam urat itu penting. Jadi kalau untuk yang sudah usia bagusnya nih kalau seandainya saran saya pemeriksaan asam urat, kolesterol, gula darah tuh kalau bisa 13 kali deh. Oh gitu. Ini ilmu kedokterannya dari Dokter Devi ya. Ini gratis atau gimana teh? Biar Setiap teman-teman saya bilang, kalau untuk 500 pendaftar pertama insya Allah gratis. Kalau seandainya nanti ada sponsor yang masuk, sudah fix, sudah oke, kita gratiskan semuanya. Oke. Ini jadi nanti banyak ini tenaga kesehatannya yang membantu. Insya Allah banyak. Oke. Jadi kalau bidang kesehatan itu kan ada beberapa dokter di dalamnya gitu. Jadi nanti mereka akan bekerja sama. Sementara ini akan ada sponsor yang masuk, ada 2 tapi masih dalam proses. Oke. Ini kan acaranya besar. Insya Allah. Pihak-pihak mana saja teh yang atau kami mau memberikan informasi
pihak-pihak mana saja nih yang kira-kira sudah membantu untuk misalnya peralatan, perlengkapan atau apapun itu? Nah, ya kalau list perusahaan-perusahaan yang sudah bantu sebenarnya Dokter Devi yang lebih tahu banyak. Tapi kayaknya nggak tahu. Bisa disebutin di sini apa boleh? Oh enggak. Oh, terserah Teh Devi aja. Kalau kita oke. Oke. Jadi kalau untuk sponsor yang sudah masuk saat ini adalah dari Mineral, Honda, terus corak coklat Perot, terus apakah itu yang alat Brakas peralatan Turbo. masak. Turbo. Today, ya Turbo Ocean itu, terus sudah itu. Jadi sama nanti ada rumah sakit juga, sama yayasan yang akan membantu untuk kesehatannya. Cuma belum bisa saya sebut karena masih dalam proses. Iya, gimana? Kalau yang saya sebutkan adalah yang sudah fix. Oke, jadi apakah mereka nanti akan membuka booth juga atau mereka akan kontribusi dalam pemberian door prize atau bagaimana? Ya, mereka terutama Turbo sudah memberikan kontribusi dalam door prize nanti di semua alat-alat dari Turbo akan dijadikan door prize. Oh, apa aja sih sebenarnya Teh? Kalau tahu dari turbo itu yang sudah di Peralatan masak, peralatan masak, gas angin, ya kayak gitu, kompor, kayak gitu. Nah, TV mungkin atau insya Allah. ini kan door prize. Door prize ini jadi cuma tinggal di seperti dikocok aja ya gitu. Ya. Nanti kan kalau ya oke kan ini pada saat pendaftaran teknis ulang mereka akan dapat kuponnya kak. Kuponnya tuh disimpan ya. Disimpan. Jangan sampai terbuang. Nanti kalau terbuang sayang loh. Iya, kalau misalnya dapat. Apakah nanti ada sesi seperti misalnya pertanyaan kah? Atau siapa nih yang mau maksudnya effort menyumbangkan mengisi acara? Apakah akan ada semacam apresiasi atau ya seru-seruan aja gitu? Hadiah kecil? Oh, hadiah banyak bukan kecil. Oh, kecil besar. Itu hadiah besar. Sawah dia yang oke. Iya, maksud saya kan ketika kita ngomongin door prize itu kan ada aspek keberuntungan. Ya. Bagaimana, apakah ada kans buat teman-teman yang mau bersedia mengisi acara? Nah, nanti ada semacam apresiasi Ada apresiasinya. tertarik biar yang hobi nyanyi dari sekarang udah latihan. Nah, yang untuk nyanyi ya. Nah, atau Soalnya kayak atau ada yang mau unjuk keterampilan pencak silat mungkin ya enggak ya memperkenalkan diri angkatan berapa gitu kan. Maksud saya kan biar lebih seru dan mengenal gitu kan. Apalagi kalau ada yang mau curhat selama bukan kuliah nih ya, selama SMA itu pengalaman terindah dan terburuknya apa ya. Pasti tuh ada cerita-cerita seru yang bisa relate banget nih sama kita dulu. Misalnya Kayaknya nanti di acara itu mungkin seksi humas akan mengambil beberapa kesaksian ya. testimoni. Para peserta yang lulus sekolah SMA Negeri 1 Cibinong untuk berbagi cerita lah. Oke. Ada nanti jadi bahan kita lu bikin buletin. Oh, nanti kan ada bulletin. Iya, online. Nah, ini saya pengen ngomongin karena kita kan memperingati HUT sekolah. Apakah kita akan melibatkan sekolah dan seperti apa partisipasi dari sekolah ini nanti untuk acara hari H-nya? kalau kita mengapresiasi sekolah itu dengan mengajak anak-anak SMA itu ikut dalam kegiatan penghiburannya. Oke, jadi mereka nanti akan mengisi acaranya ya. Oke. Salah satu Kemudian kita mengundang para guru, para yang sudah pensiun. iya, jadi kita undang karena mereka pada saat kemarin kita ada buka pertemuan, mereka bilang undang ya, jangan sampai nggak diundang. Oh pastilah, pasti diundang lah. Pasti ditempatkan di tempat Insya Allah, adem ya tempatnya. Ya mah, insya Allah. insya Allah. Karena apalagi guru-guru yang mungkin di zaman saya Ya, itu guru-guru SMA Negeri 1 Cibinong. iya. Ya walaupun saya ini pengen menyebutkan nama guru tapi saya kurang update jadi saya tahan dulu. Takutnya ini udah begini kan jadi nggak enak ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengundang para guru ya nih yang sudah menikmati pensiunnya. Kita ketemu lagi mengingat beliau ya. Dan setelah acara ini apa rencana ke depan Kang Yomel untuk menunjukkan kontribusi kita sebagai alumni untuk kebaikan di sekolah, untuk meningkatkan
adik-adik ya, kita nyebut adik kali ya, adik-adik kelas kita supaya mereka ya mendapatkan informasi, mendapatkan lebih banyak kesempatan daripada kita dulu gitu. Oke, makasih Teh Haci. Jadi sebelum saya bicara yang Teh Haci jawab tadi, saya mau mengimbau dulu teman-teman ya yang menonton podcast ini segera daftarkan diri ke acara kita yang perdana ya. Kita pengen bikin ini jadi hype gitu, jadi wagah, jadi besar gitu ya. Kenapa? Walaupun dengan budget terbatas, gratis tuh ya dok ya. Kalau jalan sehat ini gratis. Saatnya gratis. Bagi yang mau gratis boleh, bagi yang mau nyumbang juga boleh silakan. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali. Saya ngulang sedikit omongannya Dr. Devi tadi. Kalau daftar di acara jalan sehat dapatnya 3. Tapi kalau dia nggak daftar, hanya dapat 1. Hanya dapat KTE saja. Iya. Aku anggota saja. Tapi kalau dia daftar di acara jalan sehat dapat kaos, dapat door prize, dapat KTA. Dan yang paling penting adalah mendapatkan memori, kenangan. Setelah ya kan kita banyak ya sama teman-teman. Ya misalnya nih teman-teman, kalau angkatan saya banyak yang tinggal di Depok, orang Depok. Teman kita kan ada yang dari Citerep, Cilengsi. Nah itu kan susah. Ada lewat pulau kita. Iya. Wah ini sudah kerja di mana-mana. Nah ini ada kesempatan besok. Ada kesempatan memori di acara pertama. Betul. Ingat ya Sobat Sharing, teman-teman semua, tanggal 30 November, hari Minggu, kita kumpul di Stadion Pakansari untuk Jalan Sehat. Ya, sambil setelah Jalan Sehat boleh kita makan-makan di bazar yang sudah disiapkan. Kan ya di bazar ya. Makanannya insya Allah enak-enak. Jadi pastikan itu hadir ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau ke depannya sebenarnya alumni itu punya PR besar. PR besarnya yang nomor 1 adalah mengumpulkan data anggota. Karena banyak sekali. Ini aja kita masih sedang mengerjakan semua angkatan, khususnya angkatan yang 2010 ke atas. Itu data anggotanya sedang kita kumpulkan. Karena tersebar di mana-mana. Iya. Gitu. Nah, Seluruh Indonesia nih. Yang luar negeri juga pasti ada. Nah, Pastinya. kegiatan jalan sehat itu adalah pintu masuk pertama untuk pengumpulan data sebenarnya gitu. Walaupun tadi Dr. Devi sudah bilang nggak cuma jalan sehat, setelah itu juga harus ada proses pengumpulan data juga yang sedang berlangsung. Nah, saya mengimbau ke teman-teman, kegiatan banyak ya, nggak usah saya sebutkan sekarang ya, kegiatan banyak. Tapi yang pasti kegiatan itu PR besarnya tadi kumpulin data aja. Saya mengimbau teman-teman untuk segera berpartisipasi, masukkan datanya ke kita, biar kita sama-sama bisa olah gitu. Saya mengajak teman-teman untuk pulang balik ke rumah. Iya. Gitu ya. Anggaplah SMA Negeri 1 Cibinong itu rumah kita sama Sandina. Gitu. Walaupun bentuknya udah berubah ya. Lebih ke ya. Bagus. Atau lantai berapa Bu sekarang? Ya. 2 atau 2 lantai sekarang ya. Oke. Tadinya saya kan nggak kenal sama Dr. Devi, nggak kenal sama Teh Haci. Iya, benar. Iya. Ini kalau saya sih secara pribadi berharap bahwa Iluni ini adalah tempat kita bersilaturahmi, saling mengenal. Kemudian yang namanya kehidupan kan kita sekarang pasti profesinya beda-beda nih. Profesi berbeda, terus kita juga ingin terlibat aktif di lingkungan, punya visi misi pribadi juga. Harapannya selain untuk kegiatan sosial, saya juga berharap bahwa Iluni ini bisa menjadi wadah yang membantu kita secara ekonomi. Dalam artian kita bisa saling mendukung. Ya. Yang punya bisnis apa, butuh apa, Iya. itu yang memang kemana-mana. Berjualan sama keluarga sendiri dulu ya. Tuh. Iya. Kalau kita tahu kekuatan kita masing-masing kan jadi bisa bersinergi ya. Iya. Jadi yang kontribusi kita untuk sekolah masih mau ditahan dulu infonya atau ada sedikit ide-ide kami Umil? Sedikit aja. Yang pasti satu itu ya pengumpulan data. Terus yang kedua yang dalam waktu dekat ini harus dilakukan adalah saya sudah dengar dari teman-teman yang di sekolah, mereka mengatakan ada acara tahunan. Saya nggak ngerti apa, saya lupa namanya. Kalau salah University Day gitu. Oke. Itu adalah acara 1 hari penuh yang nanti akan memberikan informasi banyak buat para calon alumni yang akan masuk ke universitas. Nah, acara itu akan kita lakukan, tapi kali ini namanya nggak cuma University Day, tapi Career Day. Jadi bisa mau lanjutin universitas silakan, kita kasih informasinya gitu ya. Atau kalau yang mau masuk ke dunia kerja sekaligus, langsung kita juga bisa kasih informasinya. Itu kan tujuan dari alumni kan itu. Iya. Sebenarnya kita kalau di seumuran kita yang sudah beranjak dewasa ini, kita kan sudah punya karir masing-masing ya, profesi masing-masing. Ya mungkin ada yang sesuai sama jurusannya, mungkin ada yang melenceng, tapi pastinya semuanya mudah-mudahan profesi yang bermanfaat untuk masyarakat dan diri kita dan keluarga. Nah mungkin itu bisa jadi ajang sharing ya, satu ya tuh. Untuk saling membantu, Dek, kalau kamu kuliah ini, nanti bisa jadi ini gitu ya.
Oke. Nah, sobat sharing semua di seluruh Indonesia dan bahkan pendengar kami juga ada dari beberapa negara ASEAN, di Eropa juga ada. Siapapun dan dimanapun sobat sharing berada, mudah-mudahan tetap sehat. Dan kita ingin tutup podcast kita hari ini dengan harapan-harapan besarnya untuk Iluni dan juga untuk kegiatan besok nih. Coba kalau Kang Yomil untuk Iluni, mudah-mudahan bagaimana ke depannya? Ya, tadi saya udah mengajak teman-teman semua untuk kembali ke rumah. Ya, ini rumah kita sama-sama. Ini sebenarnya organisasi ini bukan organisasi untuk cari kekayaan TAC. Ya, ini benar-benar pengabdian. Tapi saya pikir kalau kita niatnya baik, mengabdi ke satu sama lain, insya Allah rezekinya akan dibukakan. Pasti agak Iya. mungkin. Ketika kita mempermudah orang lain, jalan kita akan dipermudah. Pada saat kita memperluas silaturahim, pasti akan terbuka jalan pintu rezekinya Mas Ahas. Saling sharing ya kita di situ. Terus sekali. Iya. Teh Devi untuk event besar perdana Iluni, harapannya nih. Berapa hari lagi sih? Bulan lebih. Setengah ya. Ya kurang lagi 40 hari lagi. 40 hari lagi. Jadi kita masih punya waktu. Cukup untuk mempromosikan ya. Benar. Silakan promosi Teh Devi. Ngomong-ngomong TDV itu kan nggak cuma untuk alumni kan, ajak keluarga juga. Iya. Acara yang untuk alumni dan keluarga. Jadi alumni yang akan membawa keluarganya boleh. Mau bawa keluarganya 2, 3, 4, 5. Iya, ya. Nanti ada, kalau kita punya kaos sendiri. Tapi kalau untuk yang keluarga diharapkan memakai kaos warna putih. Iya, Soalnya sih bebas. tidak merepotkan ya. Ya. Jadi harapan saya ini, harapan kami ini adalah menjadikan acara ini menjadi sukses dan besar, jadi grande lah kalau saya bahasanya seperti itu. Jadi dengan jalan sehat ini kita akan membuka jalan supaya siapapun para alumni yang ada di mana-mana, ayo mulai daftarkan diri kita untuk menjadi keanggotaan alumni SMA Negeri 1 Cibinong. Gitu. Itu harus gitu loh. Yuk di mana-mana, jadi kita membesarkan SMA Negeri 1 Cibinong ini, membesarkan alumni ini supaya alumni ini bisa menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat bagi para alumni itu sendiri. Wah, oke. Itu bagus sekali ya. Banyak banget ikatan alumni di luar sana dan bagi sekolah-sekolah mungkin nih kan kita juga baru membentuk ya Kang Emil ya. Iya, betul. Banyak juga sekolah-sekolah yang mungkin belum punya ikatan alumninya. Mudah-mudahan ini cerita ini menginspirasi. Iya, setelah 50 tahun. Jadi alumni kita itu memang kenapa 50 tahun? Karena kita mulai dari 75 sampai sekarang 2025. Kalau jalan sehat ini kita berusaha untuk dari angkatan 75 sampai 2025 ikut bergabung semua. Ikut ya, saling kenalan ya, support ya. Nanti di situ kan kita saling ketemu, bercanda, bercerita. Iya. Seru deh pokoknya. Iya. Ya pokoknya cerita-cerita misalnya ketika manjat tembok di Delanyang Misola itu suka langsung keluar. Ya karena dibilangin ya, zamannya sama deh Mas. Kenakalannya sama ya. Pari ya. Dari berapa, jawab berapa kan? Ya, kalau saya itu udah ikutan. Yang lain tapi ada. Ada una Elsa. Oke, cerita-cerita masa lalu lah. Oh ya seru ya. Nah ini sobat sharing ayolah. Hidup gak hanya urusan keluarga dan juga kerjaan. Tapi bagaimana kita mengisi hidup kita dengan cara-cara yang lebih asik ya. Dan salah satu kegiatan yang selalu mengasihkan adalah ketemu temen SMA, temen sekolah. Iya. Itu nggak ada matinya. Nggak ada banget. Pasti seru banget. Rasanya masih muda terus ya. Iya. Ngelihat mereka. Meningkatkan endorfin, jadi kita awet muda. Ini suka nih bahasa-bahasa. Kalau teman SMA THC lebih bervariasi ya. Kalau kita dulu kuliah kan satu jurusan aja tuh teman. Iya kan hanya itu saja. Kalau ini kan macam-macam. Cita. Betul. Ketemu udah jadi apa Pak? Udah jadi ini gitu. Udah banyak lah profesinya. Cerita hidupnya juga mudah-mudahan menginspirasi satu sama lain. Silaturahmi, saling tolong-menolong ketika ada yang sakit. Ya, itu juga udah mulai terbentuk di angkatan saya. Iya. Gitu. Jadi perangkatan juga sudah ada, makanya ilumni juga maunya seperti itu. Jadi ada bidang sosial, ada bidang pendidikan, ada bidang olahraga, semua bidang ada di situ. Oke. Nanti akan bekerja masing-masing itu ke depannya. Iya. Ini satu yang saya ingin sampaikan nih ke Iluni sebagai non Iluni. Maksudnya bukan pengurus ya. Karena iluni dong. Oke, tapi Itu Pak.
Omong-omong Kak Aci kenalin dulu dong angkatan berapa di Iluni? Aduh, tadi udah disebutkan. Udah ya? Jadi ketahuan ya. Jadi ini saya pengen, kadang-kadang kita tuh sering lewat di teman sekolah. Cuma kita tidak punya kepentingan atau urusan untuk mampir. Nah, acara seperti tadi, karir day atau apapun itu bolehlah diadakan dan diinfokan. Jadi kami-kami nih yang ingin kontribusi, ingin sharing, bisa, iya saya mau kok datang gitu. Nanti berkenan gitu. Tapi kan harus ada acara, masa mampir ketemu siapa ya, gurunya udah pada pensiun semua gitu. Ya bilang sih Kak Aci boleh, karena di sekolah kita ada sekretariat ini di sekolah. Kita dikasih ruangan oleh sekolah untuk membuka sekretariat di situ jika menurut tidak boleh. Jadi kita punya sekretariat di sini. Oke, ada anggota yang standby atau bagaimana? Ya mungkin pas kita datang dikunci ya. Enggak, kepala sekolah sudah tahu kok, udah dikasih lampu hijau untuk kita bisa bolak-balik. Iya, karena cara kita berkontribusi adalah merasa benar-benar itu rumah kita, ya itu kita bisa datang kapan aja ya. Ya walaupun datang malam ya. Bola di ya. Ya maksudnya kan siapa tahu ketemu kenalan dulu kalau. Kalau tengah malam bukan ruangan yang dikunci, sekolahnya yang dikunci. Gerbangnya langsung ya. Iya. Oke. Sobat sharing. Hari ini seru banget episode ke-18 kita membahas tentang HUT SMA Negeri 1 Cibinong dan hadir Iluni Semansa Cibinong. Terima kasih Kang Yomil Putra untuk hadirannya, Dr. Devi, Apriani Maulinda ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kapan-kapan berkenan hadir lagi untuk membahas isu-isu lainnya. Ya, iya, sesuai dengan profesinya mungkin. Iya. Sharing. Kami juga atas nama Iluni terima kasih ya. Kak Aci diundang untuk bicara di podcastnya Lancar Jaya Jalan Tengah ya. Oke. Podcast Jalan Tengah dari Lancar Jaya Radio. Kita punya tagline selalu berkembang. Jadi harapannya seperti Iluni yang ingin berkembang, kami juga ingin selalu berkembang. Kita punya Mohon supportnya. Oh iya, kita punya ini apa nih jargon dari Iluni Oh iya, itu. Apa tuh? silakan. Ini karena ketua Iluninya baru menjabat ya, baru terbentuk, jadi pasti ada luar. Bisa. Salam semansa, bersatu bersama kita bisa. Oh, bersatu bersama Kita bisa belajar ya. nanti. Kita ayo. Salam semansa. Kita bersatu sama Oke, Sobat Seri, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Sampai ketemu lagi di episode ke-19 bersama saya Aci Sadi di Jalan Tengah. Bye-bye.